Pagi pemirsa Ocean TV di seluruh Indonesia. Jadi kali ini saya akan mengupas, menginformasikan tentang kinerja PT Pelabuhan Tanjung Priok di Teluk Bayur. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan kinerja mereka, bagaimana bongkar muat yang dilakukan oleh PTP. Selamat menyaksikan. Dan saya kali ini sudah ditemani oleh branch manager PTP area Teluk Bayur, Bapak Fauzi. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi Bang Ridwan. Sehat kan? Alhamdulillah. Itu Semoga yang kita penting. semua sehat. Itu yang penting tuh. Jadi saya pengen tahu Pak, di Teluk Bayur ini kan cukup potensi lah ya, sebagai pelabuhan satu-satunya yang terbesar di Sumatera Barat. Nah, apa yang sekarang Bapak lakukan untuk Teluk Bayur ini, khususnya PTP? Baik, Bang Ridwan dan para pemirsa Ocean TV. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fauzi sebagai branch manager PT Pelabuhan Tanjung Priok cabang Teluk Bayur. Di Pelabuhan Teluk Bayur ini kita mayoritas komoditi yang kita tangani adalah CPO, di mana kita sudah mencapai 3,2 juta ton. Bisa dibilang itu kita untuk di Indonesia ini sudah nomor 2 setelah Dumai. Jadi yang terbesar itu Dumai, kemudian alhamdulillah kita sekarang, dan kemudian baru Belawan. Nah, di samping itu kita juga ada komoditi-komoditi lainnya. Seperti kita ketahui, di Sumatera Barat ini ada pabrik semen yang namanya Semen Padang. Kemudian ada juga komoditi-komoditi lain yang kita ekspor, di mana itu bagian dari CPO juga, yaitu ada cangkang dan bungkil, di mana ekspor itu banyak kita kirimkan ke Korea dan Jepang. Nah, untuk penanganan kargo-kargo tersebut, terutama curah cair, kami sudah ada dedicated terminal khusus untuk CPO, itu ada di Dermaga 7 dan di Dermaga Gaung. Nah, untuk kegiatan-kegiatan tersebut kami sudah mencoba mengimplementasikan pemakaian oil boom. Jadi setiap kegiatan kita selalu memasang oil boom supaya tidak terjadi pencemaran, atau kita menghindari atau minimalisir terjadinya pencemaran. Kemudian hal-hal yang lain terkait kargo lain, komoditi lain, khususnya untuk di multipurpose, itu kita menggunakan alat, yaitu berupa Jepren. Nah, kebetulan kami juga sudah mencoba untuk berkontribusi menuju pelabuhan hijau atau green port itu dengan melakukan elektrifikasi terhadap alat-alat bongkar muat kami, di mana Jepren kami yang 3 unit itu sudah menggunakan elektrifikasi. Nah, elektrifikasi ini manfaatnya pertama, dari sisi biaya sendiri itu kami bisa menekan biaya operasionalnya. Kalau sekarang itu konsumsi BBM kami sudah berkurang cuma sekitar 25% karena untuk alat-alat pendukung lainnya gitu loh. Nah, dengan adanya elektrifikasi ini tingkat kebisingan dan tingkat polusi udara juga bisa kita tekan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dapat membantu atau ikut serta kami dalam menciptakan pelabuhan hijau tersebut gitu loh. Nah, begitu juga di dalam penanganan curah cair, di mana di sana itu nanti mungkin bisa kita lihat di lapangan ada restricted area, itu benar-benar area steril, apalagi kalau kita menangani yang namanya FAMI, karena FAMI itu termasuk dalam kategori dangerous good kita masukin. Jadi pada waktu kegiatan tersebut
itu tidak boleh orang sembarangan memang masuk sana gitu loh. Dan kita sudah siapkan antisipasinya, misalnya kalau ada kebocoran, spraynya seperti apa, hidran untuk penanggulangannya seperti apa. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan ini dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa, rasa aman, rasa tenang, dan juga bagi lingkungan, bagi para stakeholder yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur ini sendiri gitu loh. Pak Fauzi, kan Bapak selain fokus dengan green pot, Ya. kemudian elektronik yang sudah diterapkan di Elektrifikasi, ya. elektrifikasi. Nah, sistem layanan itu semua juga sudah online elektronik ya? Iya, jadi sistem layanan kami sudah menggunakan yang namanya PETOS-M, Pelindo Terminal Operating System Multipurpose. Nah, kita sudah menjalankan itu. Jadi setiap truk yang masuk itu sudah teridentifikasi di gate kita. Begitu juga mereka keluar membawa kargo, itu juga teridentifikasi gitu loh. Nah, itu kita juga punya yang namanya control room. Nah, dari sana itu semua bisa terpantau juga kegiatannya. Nah, terus fokus Bapak untuk ke depan apa? Ada dua TUKS yang berada di dalam DLKR dan DLKP Pelabuhan, yaitu TUKS-nya Semen Padang dan TUKS-nya Bukit Asam. Nah, dengan adanya kerjasama itu kita mengharapkan ada optimalisasi pemakaian dermaga. Kemudian kita juga coba menyusun roadmap bagaimana hubungan antara perusahaan tracking dengan pemilik barang dan pelabuhan. Nah, tracking ini kita sudah coba mengalokasikan atau membuat yang namanya buffer truck. Nah, itu sudah dengan sistem juga. Jadi setiap kendaraan tidak ada lagi yang truk-truk itu parkir sembarangan. Jadi mereka masuk ke buffer. Nah, mereka harus tapping di sana gitu loh untuk mengidentifikasi truknya. Ini bagian juga dari program kita. Jadi banyak kita punya, kita gabungkan dengan program pemerintah, yaitu ada TK, baik itu STID, Simon TKBM dan semuanya. Nah, ini kita stakeholder yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur ini mencoba mensinkronisasikan program-program kita. Jadi yang kita harapkan nantinya adalah Pelabuhan Teluk Bayur yang lebih tertib, yang lebih aman, yang lebih nyaman buat semua. Ya. Jadi ya tentunya kan pasti ada problem, kendala ya. Ya. Tapi yang selama ini Bapak rasakan, selama Bapak juga di PTP ini, apa kendala-kendala yang cukup berat dan itu harus menjadi solusi yang harus Bapak ambil? Ya, kendala yang selama ini pertama jadi gini, yang dikeluhkan oleh masyarakat maritim di Pelabuhan Teluk Bayur ini masih merasa biaya yang mahal di pelabuhan ini. Nah, biaya mahal itu pertama karena antrean kapal, karena dianggap itu menjadi demurrage bagi pemilik kapal atau agent gitu loh. Nah, inilah solusinya yang tadi saya sampaikan di depan. Kita akan coba optimalisasi TUKS yang ada ini. Nah, inilah kita lagi pembicaraan baik itu KSOP, asosiasi, dan kita sendiri dari Pelindo atau BUP gitu loh. Kemudian terkait dengan TKBM, ini juga lagi kita coba menata TKBM-nya. Kita sudah bicara baik itu dengan Forkopinda maupun dengan stakeholder yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur sendiri. Nah, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat itu kita sudah tahu bentuknya seperti apa, kerjasama yang baiknya gitu loh. Pak, harapan Bapak ke depan itu biar Teluk Bayur ini juga kondusif, nyaman, aman bagi pengguna jasanya, itu apa Pak? Ya, mungkin memang yang pertama sekali itu kita harus mendudukkan fungsi masing-masing itu sebagai apa sih gitu loh.
Nah, kalau bisa ini memang kita buat di dalam satu kesepakatan besar para stakeholder yang ada di Pelabuhan Teluk Gair ini. Jadi dengan begitu kita tahu fungsi masing-masingnya sebagai apa, bidang yang menjadi tanggung jawabnya apa gitu loh. Jadi kita tidak ada lagi lempar-lempar masalah gitu loh. Jadi tidak ada lagi nanti akan saling menyalahkan begitu. Nah, harapannya sih ke depan seperti itu. Ini yang lagi kita coba selalu kita adakan pertemuan-pertemuan dengan para stakeholder yang ada di Pelabuhan Teluk Gair ini. Terima kasih sekali Pak Fauzi kesempatannya untuk pagi ini dengan Ocean Big TV. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang singkat saya dengan Branch Manager PTP Teluk Gair Pak Fauzi. Sampai jumpa dengan Ocean TV di lain kesempatan.